Yeah, came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berada di kantor Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kolaka. Di depan saya sudah bersama dengan Pak Ketua Basnas, Pak Haji Nur Samsul. Apa kabar? Alhamdulillah. Semangatnya beliau ini yang luar biasa sekali. Nah, bicara Basnas, Pak Ketua, ini banyak yang biasa terpleset bilangnya Basarnas. Ternyata Basnas. Jadi sebelum kita panjang lebar bercerita tentang Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Kolaka, Basnas Kolaka ini, kita harus kenalan dulu kayaknya, Pak, biar lebih akrab dan warga Kampung Anggrek di luaran sana juga bisa lebih mengenal siapa sih sosok pimpinan Basnas saat ini. Karena Bapak dan 3 orang teman lagi yang merupakan pimpinan, ada Pak Gastan, ada Pak Agus, dan Pak siapa lagi yang satunya? Pak Asdin. Ini. Jadi boleh kita kenalan dulu. Pak Ketua ini siapa dan tiba-tiba muncul di Basnas. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Radu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, amma ba'd. Pertama-tama saya memperkenalkan, nama saya Haji Nur Samsul. Ini sebagai pimpinan Basnas tahun 2022-2027. Sebelum di Basnas, saya adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Kolaka, yang biasa orang tahu Dispenda. Sebelum itu juga saya Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Kolaka, namanya BPKD. Sebelum lagi saya adalah koordinator pengawas BPKRI. Nah, Tiba-tiba muncul di Basnas. Apa yang memotivasi Bapak, Pak Ketua ini akhirnya saat ini ada di Basnas? Begini, Pak, niat saya hanya satu, ikhlas untuk beribadah. Dengan kondisi sekarang, begitu sudah masuk masa pensiun, ya apa yang kita mau cari? Paling tidak beribadah. Untuk mencari tabungan pada saat hari akhir nanti. Kita harus bekerja ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu perkenalannya. Nah, kita mungkin masuk ke pokok daripada pembahasan podcast kita kali ini, yaitu membahas seputaran Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Tertentu orang yang paham tentang Basnas itu sendiri, Pak Ketua. Jadi mungkin Pak Ketua bisa lebih detail menjelaskan apa sih fungsi dari manfaat dan juga tujuan daripada Basnas itu sendiri. Silakan. Sebelum itu, ini memang Basnas ini banyak yang masyarakat belum paham. Yang dia tahunya adalah Basarnas. Jadi saya bilang antara Basnas dan Basarnas mirip-mirip. Karena Basnas juga adalah membantu kemanusiaan. Kami juga punya namanya BTB, Basnas Tanggap Bencana. Jadi begitu ada bencana, kami diinformasikan, kami juga siap turun dengan relawan Basnas. Nah, itu. Jadi apa tujuannya Basnas? Basnas itu bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua adalah
bagaimana meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Iya. dan dalam penanggulangan kemiskinan. Iya. Ini yang perlu kita pahami karena Kolaka ini termasuk kota nomor 3 terkaya di Sulawesi, namun berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat miskin yang ada. Kota terkaya nomor 3 di Sulawesi. Di Sulawesi. Iya. Nah, tingkat kemiskinan kalau kita melihat itu masih 13%. Seharusnya bukan 2 digit lagi, sisa 1 digit. Harusnya 9%. 9%. Iya, harusnya sisa 9%. Inilah fungsi Basnas, bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada sehingga kita bisa membantu masyarakat, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Betul. Nah, keberadaan Pak Ketua dan juga 3 orang pimpinan Basnas yang lainnya, Pak Agus, Pak Astin dan juga Pak Jastan ini kan baru nih di Basnas. Baru ada berapa bulan? Kami dilantik tanggal 6 bulan 6. Jadi sampai dengan sekarang itu belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Tapi saya melihat ketika kita membuka Chrome atau di Google tentang Badan Amil Zakat Kabupaten Kolaka, yang muncul pemberitaan yang baru-baru ini. Berarti bisa dikata bahwa baru berapa bulan, tapi kelihatannya pimpinan Basnas saat ini dan juga kawan-kawan di Basnas ini sudah langsung tancap gas. Nah, kalau seperti itu berarti visi daripada Basnas Kolaka ini terprogram. Boleh tahu dong Pak, program-program Basnas Kolaka sendiri itu seperti apa? Iya. Oke. Kami dilantik tanggal 6 bulan 6. Iya. Ini langsung bergerak. Langsung Kenapa? bergerak. Sebelum itu kami udah tahu bahwa public trust ini yang terjadi di Kabupaten Kolaka terhadap Basnas. Betul. Karena banyak masyarakat tidak percaya terhadap Basnas. Kata masyarakat, dikemanakan sih uangnya? Iya. Termasuk Basnas Kolaka, kalau saya lihat ini yang periode lama ini sama dengan berbentuk koperasi. Kasih pinjam-pinjam uang masyarakat. Kalau tidak boleh. Kenapa sekali tidak dihibahkan saja kepada masyarakat miskin? Nah, inilah sehingga begitu kami dilantik, kami berpikir harus mengembalikan public trust ini. Karena kami sudah sosialisasi di 12 kecamatan, ini semua masyarakat tidak percaya dengan Basnas. Sehingga kami punya moto bagaimana melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan dengan syariah, amanah, transparan, profesional dan akuntabel. Jadi kami pun juga sekarang sudah punya program bahwa setiap kita kasih uang, kami tidak akan kasih yang seperti dulu pakai tunai. Kami non tunai, transaksi non tunai. Begitu misalnya kami kasih bantuan masjid, bantuan perumahan, harus ada rekening. Jadi kami langsung transfer ke rekening supaya tidak ada lihat uang. Nah, yang lalu-lalu itu begitu dia kasih masyarakat uang banyak ribut. Ada yang dikasih 5 juta hanya terima 3 juta. Sehingga kami punya program kerja. Begitu kami dilantik, kami langsung membagi kami membagi sembako kepada Dinas Lingkungan Hidup, kepada penyapu jalan, penggali solokan, pengangkut sampah. Ada yang mengatakan yang lebih miris lagi, Pak, saya sudah lebih 10 tahun jadi tukang sampah. Ini didengar sendiri oleh Pak Ketua langsung ya? Langsung Pak Bupati. Dia bilang barusan kali ini saya dapat bantuan Pak, momennya tepat lagi besok Lebaran. Iya. Yang pas gerakan pertama itu kan di lingkungan hidup. Nah, itu langsung Pak Bupati yang bagi. Nah, setelah itu kami berbagi lagi kepada rumah sakit. Di rumah sakit ini kan ada yang pemulasaran jenazah, cleaning service, itu yang kami kasih. Sehingga kami akan membangun public trust. Termasuk kami sudah membangun juga kerjasama dengan Dinas Perumahan untuk membangun rumah, membedah rumah masyarakat tidak layak huni. Sampai di situ. Kami sudah langsung turun. Ini sekarang kami punya program bagaimana memberikan beasiswa kepada anak yatim piatu. Saya sudah share kepada semua KUA dan camat bahwa apabila ada masyarakat di wilayah Anda yatim piatu yang mau sekolah, lapor ke Basnas.
insya Allah kami akan membiayai. Iya. Ini sebetulnya kan hanya untuk mengembalikan public trust sebetulnya. Betul. Sehingga zakat ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh yang membutuhkan. Betul. Ini tidak boleh uangnya disimpan kan gitu. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan seksi nih Pak Ketua. Orang luaran sana mengetahui zakat itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan ada beberapa jenis zakat yang lainnya. Nah, yang paling familiar di masyarakat kita itu zakat fitrah. Itu dikeluarkan biasanya di penghujung Ramadan dan dikelola oleh UPZ yang ada di DKM yang ada di masjid masing-masing desa dan kelurahan. Dan dari masuknya zakat sampai pendistribusian itu dikelola oleh mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, di Basnas ngurusin yang mana? Itu apakah memang zakat fitrah memang dikhususkan oleh UPZ yang ada di DKM saja, atau memang dikelola juga oleh Basnas Kabupaten, ataukah Kabupaten hanya mengelola zakat mal saja, atau seperti apa? Ini mungkin Pak Ketua bisa lebih menjelaskan biar kita bisa lebih paham, orang di luaran sana, warga Kampung Anggrek, agar bisa lebih paham bahwa Basnas itu uangnya dari mana, distribusinya seperti apa, masuknya dan juga pendistribusiannya itu seperti apa, zakat yang ada. Ya, silakan Pak Ketua. Gini, sebetulnya pada saat Ramadan ini yang masyarakat tahu bahwa bahwa zakat itu pada saat Ramadan saja. Itu yang harus dijelaskan. Sehingga yang bekerja itu adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini dia kurang percaya terhadap Basnas. Iya. Ini yang lalu, sehingga mereka kelola sendiri, langsung masuk bangun dapat uang langsung bangun ke masjid. Bangun masjid kasih masyarakat, karena sebetulnya dalam undang-undang itu tidak begitu. Harus dikembalikan dulu ke di-store dulu ke Basnas, dicatat sebagai penerimaan zakat. Kalau Anda mau pakai masjid, bikin RAB, kalau perlu ambil semua uangnya. Iya. Karena begini, ada juga masyarakat dulu di salah satu kecamatan Pomala. Ada kebakaran. Begitu ada kebakaran, UPZ-nya datang ke Basnas minta bantuan. Tidak digubris. Jadi masyarakat heran, kok kami di UPZ yang mengumpulkan, tetapi kok tidak dibantu masyarakat saya tidak percaya. Inilah yang membuat public trust itu, sehingga kami sekarang lagi mendata semua UPZ yang ada di kecamatan. Kami SK-kan. Kami SK-kan. Nanti kami akan lakukan, kami kumpulkan, kami sosialisasikan bahwa Anda bekerja itu bukan untuk mengumpulkan pada saat satu Ramadan saja, saat Ramadan saja. Nah, termasuk juga apabila ada masyarakat, utamanya kita ini kan dipolakan kaya-kaya semua. Betul. Begitu panen cengkeh, ya kasih keluar zakatnya 2,5%. Begitu selesai panen padi, kasih keluar zakatnya. Ini yang sebetulnya yang kurang tersosialisasi di masyarakat, sehingga kita harus mensosialisasikan kembali bahwa apabila Anda mendapat rezeki lebih dari Allah, ya kembalikan ke Basnas supaya kami kelola untuk kembalinya kepada masyarakat kembali. Iya. Dan adil dan merata tentunya kalau dikelola oleh Basnas. Karena UPZ sendiri itu kan yang ada di lingkungan masjid saja, yang ada di lingkungan desa saja biasanya kalau di DKM yang kelola. Sedangkan yang lainnya tidak tersentuh. Tapi kalau ke Basnas itu untuk zakat fitrah sih biasanya Pak Ketua. Kalau biasanya zakat mal untuk Kabupaten Kolaka seperti apa Basnas kelola? Ini kami belum mengelola zakat mal itu karena kami kan baru 2 bulan. Sehingga setelah kami melihat ternyata yang dominan itu mengumpulkan zakat infak itu dari PNS. Jadi 90% itu dari PNS semuanya. Itu cara pengumpulannya seperti apa prosesnya? Kan ada perdanya, setelah ada perdanya, ada perbuknya, sehingga bendahara gaji ini dia motong. Nah, ini yang dulu tidak meng-SK-kan, harusnya bendahara gaji itu sebagai UPZ.
Iya. Harus disekarkan juga. Betul. Karena dia masuk dalam kerja-kerja Basnas. Iya. Harusnya dia sebagai UPZ juga. Oh, berarti langsung dipotong, tidak diterimakan semua 100%, habis itu dikembalikan ke Basnas, tidak seperti itu? Tidak, efektif. Dipotong gajinya sesuai dengan surat pernyataan masing-masing Iya. PNS yang Islam. Iya. Nanti disampaikan ke BPD. Jadi ada rekening Basnas di BPD masuk itu semua. Iya. Paham sampai di sini. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri nih, Bapak Ketua, yang namanya pimpinan Basnas dan kawan-kawan di Basnas ini kan manusia biasa, tak luput dari hilaf data. Misalkan tidak bisa melihat semua. Kabupaten Kolaka ini luas, Pak Ketua. Nah, jangan sampai ada masyarakat yang butuh disentuh, ada beberapa kelompok masyarakat yang butuh sentuhan tapi luput dari penglihatan Basnas. Bagaimana cara mereka untuk mengajukan diri ke Basnas? Nah, ini saya cerita awal. Iya. Ternyata selama ini yang dikasih itu saja terus. Iya, betul. Sehingga waktu kita rapat dengan Kemenak, Iya. ini semua UPZ berteriak bahwa Betul. saya ini UPZ, tetangga saya ini itu terus. Iya. Ada masyarakat tidak. Saya berpikir bahwa berarti ini tidak benar. Iya. Jalan satu-satunya adalah kami koordinasi dengan dinas sosial. Dinas sosial. Ternyata di dinas sosial itu ada datanya. Ada datanya. Ada datanya. Rumah tangga miskin 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam kondisi sekarang kami minta data dari dinas sosial mana-mana masyarakat miskin yang belum tersentuh sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu kami fokuskan ke situ. Nah, namun kalau ada masyarakat yang sama sekali butuh bantuan sembako, bisa langsung ke Basnas. Nanti minta rekomendasi dari desanya atau kecamatan. Nanti kami cek kalau memang mereka butuh pangan, insya Allah kami kasih. Iya. Kami kasih. Iya. Nah, kalau bentuk pertanggungjawaban Basnas sendiri, apakah ada pertanggungjawaban ke Pemda, atau dia kan Basnas ini kan garisnya ke kementerian langsung ya, Pak Ketua ya? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Basnas? Nah, di dalam undang-undang Basnas, Iya. itu Basnas itu wajib, ada kata-kata wajib. Melaporkan minimal 2 tahun sekali. Jadi laporan semester dan laporan tahunan. 2 tahun sekali. Jadi setiap laporan semester kita sampaikan. Iya. Yang dulu-dulu itu tidak disampaikan. Kenapa? Pola pikirnya salah. Karena dia menganggap langsung ke pusat. Padahal setelah saya menyimak, pemerintah daerah itu adalah sebagai bapak Basnas di kabupaten. Kemenak itu sebagai ibu. Iya. Sehingga memang harus dua-dua jalan. Bapak dan ibu ini kita harus koordinasi. Pemerintah bapak. Pemerintah bapak. Kemenak ibu. Iya. Ini yang Logikanya di sini. iya. Setelah saya menyimak dalam regulasi-regulasi yang ada, karena kami baru ini belum pernah terjun ke Basnas. Setelah kita membuka semua regulasi, ternyata kesimpulannya itu Pemda, pemerintah itu bapaknya, Kemenak ibunya. Sehingga memang harus dikasih koordinasi dua-duanya. Jadi setiap tahun itu harus kita kasih laporan, laporan semester ke Bupati dan ke Kemenak, termasuk ke provinsi, ke Basnas provinsi. Nah, ini Pak Ketua menarik. Saya dari tadi mencari ayat dan juga hadis yang berkaitan tentang zakat ini. Nah, di sini ada saya mengutip satu ayat di Al-Baqarah 43 dan juga hadis Bukhari wa Muslim. Ini di sini dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'arakin. Ya, dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk. Ini Al-Baqarah ayat 43. Ini Allah yang berfirman. Tuhan semesta alam yang menyampaikan sendiri. Kemudian Rasulullah SAW, aku diperintahkan mengambil zakat dari orang-orang kaya. Kemudian aku berikan kepada orang-orang fakir dari kalian. Hadis Bukhari wa Muslim. Ini Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saya rasa zakat ini bukan bukan hal yang mesti dipandang sebelah mata, tapi ini kewajiban menurut saya, karena Allah berfirman dan disabdakan juga oleh Rasul. Motivasinya dong Pak,
Pak Ketua sebagai Ketua Basnas Kabupaten Kolaka bisa memberikan kita motivasi untuk warga Kampung Anggrek, Kabupaten Kolaka, untuk bagaimana menjadikan saat zakat ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Ini kalau kita melihat zakat, memang di dalam Al-Quran dan hadis selalu dikaitkan antara salat dan zakat. Iya. Ini kita harus memaknai bahwa apa sih fungsi zakat? Iya. Ini banyak masyarakat tidak memahami apa fungsi zakat, infak dan sedekah. Iya. Kalau kami di Basnas ini kami sudah merinci fungsi manfaat zakat itu ada 9. Iya. Pertama, mendatangkan rezeki dan berlimpah. Karena setiap orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan miskin, Pak. Pasti Betul. bertambah. Pasti bertambah kaya. Iya, betul. Terus kalau orang sakit itu membuat kita sehat, karena ada beberapa hadis mengatakan kalau kamu sakit bersedekah. Betul. Nah, yang ketiga adalah kalau kita susah akan menjadi mudah. Jadi kalau kita sulit, begitu kita bersedekah pasti insya Allah mudah. Dimudahkan. Terus yang selanjutnya adalah kalau orang berbisnis, misalnya orang berdagang, insya Allah pasti lancar. Iya. Karena dia akan membersihkan semua harta-harta. Dilancarkan dagangannya. Iya. Yang selanjutnya adalah akan menghapuskan dosa. Menghapus dosa. Iya, kalau kita banyak berzakat pasti akan menghapuskan dosa. Iya. Terus yang selanjutnya adalah yang kenapa ini adalah menolak bencana. Jadi kalau istilahnya kita kalau mau tolak bala, ya paling tidak berzakat lah. Iya. Terus yang ketujuh adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita makin cintai Allah, karena semua harta kita itu bukan milik kita, ada milik orang lain juga. Nah, dan kedelapan, kita akan didoakan oleh malaikat. Insya Allah begitu kita bersedekah, kita dicintai Tuhan, pasti malaikat akan mendoakan kita. Yang kesembilan akan memanjangkan umur. Dipanjangkan umur. Karena kita dicintai oleh Allah, didoakan malaikat, insya Allah umur kita akan panjang. Kita dipanjang. Itu sembilan manfaatnya zakat. Ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Betul. Supaya masyarakat paham bahwa ternyata kalau berzakat, berinfak, bersedekah itu ada manfaatnya. Bukan mengeluarkan saja begitu. Luar biasa. Aplaus untuk Pak Ketua. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Ketua, atau cukup? Saya kira cukup. Ya. Kami dalam Basnas ini dengan posisi kepengurusan yang baru, insya Allah kami akan melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Paling tidak kami melaksanakan ketentuan itu ada 3 aman. Pertama, aman regulasi. Yang kedua, aman syariah. Yang ketiga adalah aman NKRI. Supaya kita semua luar biasa. Aman. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Ketua Basnas dan kawan-kawan. Salam buat kakanda saya, Pak Gus. Salam buat Pak Astin. Salam buat Pak Gasan. Dan juga teman-teman yang ada di Basnas. Dan juga salam hangat dari Kampung Anggrek buat keluarga tercinta Pak Ketua di rumah. Waalaikumsalam. Baik, itu saja. Terima kasih Kampung Anggrek, warga Kampung Anggrek dimanapun berada. Demikian bincang kita di podcast kali ini bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Kolaka. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, check this out, though. I gave you 10 a week ago.